Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Batrisang Kreator dari channel Papua Sikap Bisa dan episode Motor Antis 5. Oh ya, jadi di TV Vlog GoPro ini jadi mau ngasih info kalian kalau tanggal SMP musim 2025 itu udah tanggal 17 Juni hari Selasa ya, jam 8 atau sama sih. Jadi kenapa sejak tahun 2020-an itu tuh tiba hari Selasa? Karena di hari itu juga hari Selasa kan merupakan hari kedua weekday kan, masih sama tapi tergolong merupakan hari genap ya. Jadi setiap hari Selasa maupun Rabu itu kan selalu ada acara working ya. Jadi sejak saat STI juga sama, menyatakan working setiap awal Senin. Jadi ditetapkan di tahun 2020 itu hari Senin dan Selasa itu sebagai hari event penting, jadi kan event terpenting. Nah, tapi nggak selalu mungkin ini mah bukan kebetulan, bukan sengaja sih. Emang sudah tradisi ya sejak memasuki era generasi beta. Nah, sekarang bukan berkaitan sih, kita akan membahas tentang ini, tentang cara pengurusan jenazah menurut pimpinan agama. Jadi kita tahu semua agama tuh punya cara tersendiri untuk mengurus jenazah. Kalian udah pernah share bagaimana pengurusan jenazah tuh di tayangan drama atau sinetron baik dari negara sendiri maupun internasional. Tapi mungkin kita melakukan dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena kan kita tahu semua agama tuh pasti ada orang yang meninggal. Pasti orang yang meninggal tuh hukumnya apa, wajib tuh mengurus penduduk saya ya, Islam. Nah, memang dianjurkan untuk semua. Tapi yang harus diperhatikan juga kalau jenazah itu bergantung pada orang mandikan. Kalau tidak haram juga bagi laki-laki dan wanita, begitu juga laki-laki memandikan, maksud juga jenazah laki memandikan si perempuan. Nah, itu syaratnya hukumnya haram. Nah, bagaimana cara pengurusan jenazah menurut agama? Pertama, dari sisi Islam, kalian wajib memandikan jenazah. Bagaimana cara memandikan jenazah? Pertama, kalian terlebih dahulu buanglah kotoran yang ada di dalam tubuh jenazah dengan cara mengurut perut ya, supaya air kecil dan air besarnya pun keluar. Tapi dilakukan secara tertutup supaya tidak terlihat pada orang melihatnya. Lalu yang kedua, lakukanlah berwudu, teknik berwudu yang betul sama halnya waktu sholat. Tapi khusus untuk bagian mulut ya, cukup bersihkan dengan menggunakan menggam mulut dengan menggunakan jari ya. Kalau jika jenazahnya laki-laki yang bisa berjenggot, berkumis, dan bersihkan selanjutnya. Jika perempuan, jika tidak, lakukanlah seperti dia mencuci muka. Jangan lupa juga sebelum mencuci muka tuh membasuh hidung terlebih dahulu. Kemudian bersihkan sikunya, lalu kemudian kedua sikunya kiri kanan dan kiri, bersihkan kepala, lalu telinga dan terakhir kaki. Nah, cara kemudian yang ketiga, ketika memandikan ya, setiap kala air yang berasal dari kapur barus, air daun bidara, lakukan tersebut dari mulai dari sebelah kanan semuanya sampai betul-betul bersih. Nah, jika untuk saya itu baru deh. Kalau jenazah laki-laki sebaiknya ditutup dengan menggunakan badan, itu badan seluruh badannya. Jika kalau perempuan juga sama. Lalu cara mengkafaninya itu, kalian harus mewangi kan wangi-wangian kain kafannya. Lakukan posisi lipatlah dengan betul dan tujuh sesuai ini. Tapi sebelum ditutup sepenuhnya tubuh, pastikan tangannya diletakkan dan mungkin bersedekap. Ya, bersedekap, lakukan dengan dua cara. Tapi dengan cara yang lebih betul itu dengan cara pertama supaya jenazahnya tuh bisa mulai deket. Nah, setelah itu kalian sholatkan jenazah dengan betul sesuai instruksinya ya, dengan para ustadz atau ustazah ya. Sebaiknya ustadz aja, karena kan kalau ustazah kan agak jarang menyolatkan jenazah. Sesuai dengan posisi kepala jenazah tuh di mana kepala jenazah. Setelah itu kalian gotong, bawalah ke jenazah tersebut kembali ke dalam keranda ataupun peti ya. Biasanya kan kalau di Malaysia kan mengangkat peti jenazahnya kan masukkan ke dalam tandu. Nah, bawalah dengan tidak terburu-buru tapi hati-hati ke pemakaman. Nah, pemakaman itu biasakan kalian membaca tahlil ya untuk bisa ini menjelaskan ke pemakaman. Setelah itu baru disampaikan tausiah itu sama pemakaman juga bisa. Jadi ketika masukkan jenazah itu tuh ya, lakukan dengan lembut, dengan orang banyak, terus letakkanlah kepala menghadap ke Ka'bah. Jadi di sana kan tertutup, barulah masuk pasang nisan atau batu dan mintalah berdoa agar jenazah itu diawal dari masih Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan pendapat sama Nasrani? Nah, sebenarnya agama Nasrani kalau biasanya itu kan ada sebelum menuju ke agama Nasrani, sebenarnya tidak semua jenazah itu dikeranakan tapi juga peti ya. Tapi tetap sama dengan kondisi kesep Nasrani ya. Kalian biasa menyesuaikan itu kan di depan masjid. Kebanyakan salah satu negara Turki. Mungkin kalau pengurusan jenazah di Turki ya, kalau tipsnya itu tuh kan ada tambahan. Kalau sebelum memandikan, pasti setelah dimandikan harusnya dikenakan dulu di dalam lemari jenazah. Kalian udah pernah sering nonton serial drama Turki yang jenazahnya didinginkan dulu nggak? Pasti pernah, aku juga sama seperti itu. Setiap pertama kali nonton, oh ternyata seperti itu.
cara menenggeringkan jenazah itu tuh setelah dimandikan itu, dibekukan dulu, didinginkan dulu di lemari petinya supaya jenazah pun tetap berbau harum. Nah itu kan contoh ini tambahan ya sebelum akhirnya jenazah dikafankan. Nah sekarang bagaimana dengan agama Nasrani? Nah caranya sama, mandikan dulu jenazah terlebih dahulu, baru kemudian tidak perlu berwudu karena kan konotasinya berwudu. Lalu kemudian pakaikanlah jenazah itu dengan pakaian perempuan, laki-laki dengan ciri khas pakaiannya harus formal. Tidak peduli itu laki-laki dan perempuan, anak-anak maupun dewasa. Tapi kalau untuk perempuan laki-laki biasa menggunakan tuxedo ya. Kalau perempuan biasa tuh menggunakan baju formal yang ada tutup, rok ataupun celana panjang ataupun gaun ya. Atau kan karena gaun itu kan suci. Jadi kalau jenazah wanita yang suci itu tuh bisa dihiasi secantik mungkin ya. Dengan cara gunakanlah make up untuk perempuan, tapi kalau laki-laki cukup memuaskannya dengan bedak. Dan jangan lupa juga sisir rambut tersebut supaya tetap cantik. Nah kemudian sebelum jenazah itu dimasukkan ke dalam peti jenazah, pastikan tangan posisi dengan cara melakukan seperti liturgi. Tapi kalau tidak mau terlepas, ikatkanlah dengan kedua telapak kaki, tangan mulutnya tuh dengan tali supaya tidak mudah gampang terbuka. Setelah itu baru deh masukkanlah ke dalam peti jenazah kemudian makamkan ya. Tapi persembahyangan itu membutuhkan minimal 3 hari itu mengurus jenazahnya. Jika sudah harunya silakan tutup peti tersebut. Tapi ingat sebelum tutup peti itu tuh seharusnya para keluarga tuh harus wajib mencium jenazah untuk terakhir kali agar bisa mengenang ya. Setelah itu baru deh. Dan itu aja, saya mencium harus foto terlebih dahulu sebagai kenangan. Baru tutup deh peti jenazahnya agar lebih ini. Oh ya sebelum penutup peti itu satu lagi, jangan lupa juga diberikan wewangian di dalam peti jenazahnya agar tetap berbau harum dan hukumnya untuk dimakamkan. Kemudian kalian bawa ke tempat pemakaman yang cukup elit. Nah cara penguburannya bagaimana? Cara penguburan jenazah orang Nasrani itu akan kebaktian dulu kecil. Tapi kalau orang Nasrani itu biasanya diperlukan dengan butuh bantuan khusus seperti tali ataupun mesin penunun jenazah yang kayak besi gitu tuh supaya jenazah, karena kan peti jenazah itu kan berat, harus membutuhkan mesin ataupun tali yang diperlukan banyak orang untuk menguburkan jenazah itu. Baru deh sama seperti Islam, kuburkanlah jenazah tersebut dengan rapi dan ditandai dengan nisan atau batu. Dan jangan lupa kita beri bunga ya. Oke, jadi tapi disclaimer dulu, vlog ini tidak menunjuk pada kalian untuk diskriminasi ya. Ini juga mendalami bagaimana kita seharusnya mengajarkan perbedaan agama. Kalau kalian mau nambahan untuk jenazah agama Hindu dan Buddha, silahkan kalian tulis di kolom komentar di sini ya. Oke, untuk kalian juga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa seperti biasa follow channel aku, komen supaya aku lebih tahu bagaimana cara untuk mengurus jenazah bagi agama-agama lain seperti Konghucu, Hindu dan Buddha dan juga Yahudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.